23, 50, 29, 10, 29. Saya di kelas A. Di sini saya bertujuan membuat tugas mencari 5 kejadian bencana di dunia. Tsunami di Aceh 2004. Pada tanggal 26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah modern, yaitu tsunami Aceh. Tsunami ini dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 91-93 SR yang berpusat di dasar laut Samudra Hindia. Dalam hitungan menit, gelombang setinggi lebih dari 30 meter ini menyapu daratan Aceh dan sekitarnya. Rumah-rumah menjadi hancur, jalan-jalan rata dengan tanah, ratusan ribu orang terseret arus laut. Jumlah korban jiwa bisa mencapai 230.000 orang di Asia Tenggara. Dengan Aceh sebagai daerah yang paling parah, ribuan anak kehilangan orang tuanya dan banyak keluarga terpisah tanpa kabar. Ribuan jenazah tergeletak di jalanan, menimbulkan ancaman penyakit menular. Kebutuhan evakuasi sangat mendesak, meliputi transportasi darat, laut, udara, dan banyak infrastruktur yang hancur. Dibutuhkan tenda pengungsian dalam jumlah besar untuk menampung ratusan ribu orang yang kehilangan rumah. Air bersih dan makanan siap saji karena akses logistik terputus. Pelayanan medis untuk menangani korban luka dan mencegah merebaknya penyakit, serta kantong jenazah untuk proses pemakaman massal. Proses evakuasi berlangsung penuh kesulitan. Banyak korban selamat yang terjebak di reruntuhan atau terisolasi daerah terpencil. Pemerintah, TNI, relawan lokal, dan tim bantuan internasional bekerja siang malam untuk mengevakuasi korban ke dataran yang lebih tinggi. Helikopter militer menjatuhkan bantuan, makanan, dan obat-obatan ke desa-desa yang terjangkau. Tenda darurat didirikan di lapangan terbuka seolah-olah, bahkan masjid yang masih berdiri. Saran evakuasi dan peristiwa ini sangat penting, yaitu untuk membangun sistem peringatan dini tsunami. Penempatan jalur evakuasi ke bukit atau ke shelter vertikal, serta simulasi evakuasi rutin agar menyarankan masyarakat sigap ketika gempa besar terjadi. Tragedi Aceh menjadi pelajaran yang berharga dunia tentang bagaimana bencana dan melumpuhkan sebuah daerah hanya dalam beberapa menit. Letusan Gunung Tambora NTB tahun 1815. Pada tanggal 10 sampai 11 April 1815, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meletus dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Letusan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah manusia, dengan kekuatan setara 1000 kali bom atom Hiroshima. Suara ledakannya terdengar hingga lebih dari 2000 km jauhnya. Sekitar 71.000 orang meninggal dunia, baik akibat letusan langsung, gelombang panas, maupun kelaparan berkepanjangan. Abu vulkanik menyelimuti Sumbawa, Lombok, dan Bali, bahkan mempengaruhi iklim global. Tahun 1816 dikenal sebagai The Year Without Summer, di mana banyak negara mengalami gagal panen, kelaparan, dan wabah penyakit. Kebutuhan evakuasi pada masa itu sangat terbatas. Warga membutuhkan tempat pengungsian jauh dari gunung, dan juga membutuhkan masker sederhana atau kain basah untuk menutup hidung, serta makanan pokok dan air bersih karena lahan pertanian tertutup palu. Transportasi darurat berupa perahu digunakan untuk mengevakuasi warga ke pulau tetangga. Proses evakuasi berlangsung dengan penuh penderitaan desa-desa sekitar.
juta gunung hilang ditelan abu, ribuan orang terjebak tanpa makan. Sementara wabah penyakit mulai menyerang pengungsi. Bantuan sulit masuk karena akses transportasi terbatas dan komunikasi yang minim. Untuk saran evakuasi dari Tambora adalah perlunya sistem pemantauan gunung berapi, jalur evakuasi yang jelas, penyimpanan logistik di desa rawan, serta edukasi tentang tanda-tanda letusan Tambora. Menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di wilayah Rings of Fire yang penuh dengan potensi letusan besar. Yang ketiga ada letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Kemudian pada tanggal 26 sampai tanggal 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau ini di Selat Sunda meletus dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ledakannya utamanya memicu yaitu tsunami terbesar yang menghantam pesisir Banten dan juga menghantam Lampung dan juga menewaskan sekitar 36.000 korban jiwa meninggal dunia akibat gelombang tsunami dan dampaknya abu vulkanik. Suara letusannya terdengar hingga Australia maupun Afrika. Abu mencapai atmosfer dan menimbulkan fenomena matahari merah serta pendinginan global selama berbulan-bulan. Kota-kota pesisir lenyap disapu ombak, kapal-kapal karam, dan banyak warga terseret arus laut. Kebutuhan evakuasi pada saat itu meliputi transportasi laut untuk mengevakuasi korban dari pulau kecil ke shelter sementara di luar zona bahaya. Masker pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena untuk mengatasi abu vulkanik, dan juga masyarakat pun membutuhkan obat-obatan lainnya, serta juga masyarakat membutuhkan makanan seperti makanan instan dan juga makanan lain-lainnya untuk bisa menahan kelaparan pada saat tragedi terjadi. Evakuasi dilakukan dengan perahu ke daerah yang lebih aman. Banyak korban yang selamat, tapi juga banyak korban yang menderita luka seperti luka bakar, sesak napas akibat abu, ataupun kehilangan seluruh keluarganya. Proses pemakaman dilakukan secara massal untuk mencegah penyakit menular. Saran evakuasi dari tragedi Krakatau ini adalah sistem peringatan dini tsunami vulkanik, jalur evakuasi menuju dataran yang lebih tinggi, serta pembangunan shelter vertikal di pesisir. Gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006. Pada hari Sabtu 27 Mei 2006, masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah dikejutkan oleh sebuah guncangan yang sangat dahsyat. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama Gempa Bumi Yogyakarta 2006. Sebutan lain yang juga populer adalah Gempa Bantul, karena Kabupaten Bantul menjadi wilayah yang paling parah terdampak. Nama gempa Yogyakarta melekat kuat di hati masyarakat Indonesia, sebab Yogyakarta selama ini dikenal sebagai kota budaya atau kota pelajar dan kota yang relatif damai. Namun dalam hitungan detik, wajah kota itu berubah menjadi lautan puing-puing dan tangisan. Ribuan rumah roboh, jalanan dipenuhi reruntuhan, dan ribuan orang yang kehilangan nyawa.
Peristiwa ini bukan hanya sekedar sebuah catatan bencana alam, tetapi juga tragedi kemanusiaan. Nama kejadian ini selalu dikenang karena meninggalkan luka yang sangat mendalam, sekaligus pelajaran penting tentang kesiapan yang menghadapi bencana. Gempa terjadi pada Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5 WIB, waktu yang sangat menentukan besarnya jumlah korban saat itu. Sebagian besar orang-orang masih berada di rumah. Ada yang sedang tidur pulas, ada yang baru bangun tidur, dan juga ada yang sedang bersiap memulai aktivitas paginya. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa pagi itu akan berubah menjadi pagi yang paling kelam dalam sejarah Yogyakarta. Dalam waktu kurang dari 1 menit, getaran bumi dan kekuatan sekitar 6,3 skala Richter mengguncang wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Episentrumnya berada di laut selatan sekitar 25-30 km dari Yogyakarta. Dan Jawa Tengah, episentrumnya berada di laut selatan sekitar 25-30 dari Yogyakarta dengan kedalaman dangkal. Karena dangkal, getarannya terasa sangat keras di permukaan. Bagi mereka yang berada di dalam rumah, kesempatan untuk menyelamatkan dirinya hampir tidak ada. Dinding-dinding rumah dari bata merah tanpa tulang besi roboh seketika. Suara teriakan dan juga jeritan dan tangisan memenuhi udara yang sangat berdebu oleh reruntuhan. Sabtu pagi itu seharusnya menjadi hari yang penuh ketenangan, berubah menjadi hari yang duka besar. Tragedi ini menimbulkan korban yang sangat besar. Data resmi mencatat lebih dari 5.700 orang meninggal dunia. Sebagian besar di Kabupaten Bantul dan Klaten, sekitar 30.000 orang terluka. Banyak di antaranya luka parah karena tertimpa reruntuhan. Sekitar 1,5 juta orang mengungsi karena rumah mereka hancur lembur tak tersisa atau rusak berat. Lebih dari 300.000 orang rumahnya roboh atau rusak parah. Kerugian material diperkirakan sampai 29 triliun. Kisah korban begitu menyayat hati. Banyak keluarganya kehilangan beberapa anggotanya, sekaligus anak-anaknya yang mendadak menjadi yatim ataupun yatim piatu. Ada orang tua yang kehilangan anak-anaknya, dan ada keluarga yang hanya menyisakan satu orang yang selamat. Di rumah sakit maupun lorong-lorong dipenuhi korban jiwa ataupun korban luka. Banyak pasien yang dirawat di luar gedung karena kapasitas rumah sakit sekali tidak mampu menampung. Lantai-lantai beralasan tikar menjadi tempat tidur sementara ataupun tempat tidur darurat. Tenaga medis bekerja tanpa henti. Darah berceceran di mana-mana. Tangisan keluarga sangat yang mencari orang hilang terdengar tiada henti. Bagi para korban yang selamat, luka fisik hanyalah satu bagian kecil. Luka besar adalah bagian kehilangan keluarga. Kehilangan keluarga dan rumah sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Untuk kebutuhan evakuasinya, yaitu kebutuhan yang muncul dalam skala yang sangat besar dan mendesak. Evakuasi korban dari reruntuhan, ribuan orang terjebak di bawah puing rumah.
dengan alat seadanya, cangkul, linggis, ataupun bahkan dengan tangan kosong pun. Tetangga dan relawan berusaha menolong. Alat berat sulit masuk karena jalanan sempit ataupun jalanan rusak-rusak, banyak pun tanah yang longsor. Banyak korban hanya bisa diselamatkan setelah berjam-jam, dan tidak sedikit ditemukan sudah tidak bernyawa. Untuk evakuasi medisnya, rumah sakit penuh pasien luka parah terus berdatangan, ambulan tidak cukup, banyak korban diangkut dengan becak, gerobak ataupun sepeda motor. Perban, infus, obat-obatan, dan bahkan kantong darah pun menjadi kebutuhan yang sangat darurat. Evakuasi tempat tinggi, ratusan orang kehilangan rumah mereka, membutuhkan tenda, selimut, pakaian, dan air bersih. Lapangan desa berubah menjadi barak pengungsian. Sekolah-sekolah pun ditutup sementara dan dijadikan tempat berlindung sementara. Untuk evakuasi logistik, makanan, air, susu bayi, dan perlengkapan wanita menjadi kebutuhan mendesak. Koordinasi distribusi bantuan awalnya kacau, karena jalur transportasi banyak yang rusak. Untuk evakuasi psikologisnya, tak kalah penting adalah menyelamatkan jiwa dari trauma. Anak-anak menangis kehilangan orang tua merapati anak-anaknya, dan banyak orang jatuh dalam depresi. Bantuan psikologis menjadi sangat dibutuhkan. Gambaran evakuasi setelah gempa Yogyakarta 2006 bisa dibagi dalam beberapa fase. Jam pertama, masyarakat menolong diri mereka sendiri, tidak ada waktu menunggu tim penyelamat yang resmi. Tangisan dan teriakan minta tolong terdengar dalam reruntuhan. Warga berlari ke lapangan atau rumah untuk menyelamatkan diri, lalu kembali untuk membantu tetangganya yang terjebak. Hari pertama, rumah sakit dipenuhi korban, banyak pasien dirawat di luar ruangan. Di bawah tenda darurat, tim SAR, TNI, Polri, PMI, dan relawan mulai berdatangan. Jenazah ditemukan, segera dimakamkan secara darurat. Sebagian besar dimakamkan secara massal. Karena jumlahnya ribuan, minggu pertama tenda pengungsian didirikan. Dapur umum mulai beroperasi, bantuan mulai berdatangan, baik dari pemerintah pusat maupun internasional. Namun distribusi belum merata. Banyak pengungsi yang masih kekurangan makanan dan air bersih. Untuk bulan pertama, evakuasi beralih ke fase pemulihan, membersihkan reruntuhan, membangun hunian sementara, dan memulihkan layanan dasar. Anak-anak pun mulai kembali belajar di sekolah darurat, meski masih dihantui trauma. Gambar evakuasi ini menunjukkan berapa besarnya peran solidaritas masyarakat. Gotong royong menjadi penyelamat utama, karena skala bencana begitu besar, sementara bantuan resmi butuh waktu untuk menjangkau semua wilayah. Saran evakuasi yang harus dilakukan yaitu, dari tragedi gempa Yogyakarta 2006 ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil agar evakuasi di masa depan lebih baik. Bangunan yang tahan gempa harus menjadi standar. Sebagian besar korban meninggal karena tertimpa reruntuhan ataupun bangunan. Jika rumah-rumah dibangun dengan konstruksi yang sesuai standar gempa, jumlah korban bisa ditekan. Simulasi dan edukasi bencana harus rutin. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan ketika gempa terjadi, berlindung, mencari tempat aman, dan segera menjadi titik kumpul. Rumah sakit harus punya sistem tanggap darurat. Rumah sakit harus dilengkapi rencana bencana. Rumah sakit, lapangan, dan stok obat-obatan darurat harus ada. Posko evakuasi jelas dan terkoordinasi. Setiap desa harus mempunyai titik kumpul yang diketahui masyarakat, lengkap dengan jalur evakuasi.
Bantuan psikologis jangan diabaikan. Selain fisik, luka batin, korban juga harus diatasi. Trauma healing, konseling, dan dukungan sosial sangat penting. Kerjasama nasional dan internasional, bantuan dari luar negeri terbukti sangat membantu. Pemerintah harus memiliki mekanisme cepat untuk menerima dan menyalurkan bantuan.
Selanjutnya ada yang keenam, yaitu tsunami Pangandaran 2006. Peristiwa ini dikenal sebagai tsunami Pangandaran 2006 karena gelombang besar yang melanda terutama terjadi di kawasan wisata pantai Pangandaran, Kabupaten Ciamis. Saat itu, kini Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, namun dampaknya tidak hanya dirasakan di Pangandaran saja, tetapi juga di sepanjang pesisir selatan Jawa, termasuk Cilacap, Jawa Tengah, Kabupaten, dan sebagai wilayah Tasikmalaya. Tsunami ini merupakan salah satu bencana besar di Indonesia setelah tsunami Aceh tahun 2004. Meskipun skalanya tidak sebesar Aceh, kejadian ini tetap memakan korban ratusan jiwa dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tsunami Pangandaran terjadi pada Senin 17 Juli 2006. Kronologi waktunya sebagai berikut, yaitu pada pukul 15 siang, gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncangkan Samudra Hindia. Epicenter center gempa berada di sekitar 1.800 sebelah selatan Pangandaran dengan kedalaman sekitar 20 km. Getaran gempa dirasakan cukup kuat di wilayah Jawa Barat, Yogyakarta, bahkan hingga Bali. Warga sempat panik, namun karena tidak ada peringatan tsunami yang memadai, banyak yang tetap berada di pantai. Sekitar 30 menit setelah gempa, gelombang tsunami datang. Tinggi gelombang bervariasi antara 2 hingga 7 meter. Di beberapa lokasi, gelombang mampu menyapu daratan sejauh 500 meter dari garis pantai. Gelombang pertama menghantam Pangandaran, kemudian menyebar ke barat hingga Cilacap, dan ke timur hingga ke Kebumen. Jumlah korban dampak tsunami ini cukup besar. Korban meninggal sekitar 669 orang, data resmi dari pemerintah. Korban hilang 65 orang tidak ditemukan. Korban luka lebih dari 1.000 orang. Jumlah pengungsi lebih dari 70.000 orang harus mengungsi ke daerah yang aman. Kerugian material, ribuan rumah, hotel, dan fasilitas umum hancur. Beberapa kapal nelayan terseret jauh ke daratan. Total kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Selain korban manusia, bencana ini juga melakukan trauma mendalam bagi warga pesisir. Banyak anak-anak kehilangan orang tua, dan banyak keluarga terpisah akibat gelombang besar. Untuk kebutuhan evakuasinya, pada saat kejadian, kebutuhan darurat yang sangat mendesak antara ini transportasi, karena banyak jalan tertutup puing dan kendaraan rusak. Diperlukan mobil, ambulan, truk, serta perahu untuk mengevakuasi korban ke daerah yang lebih tinggi atau ke rumah sakit terdekat. Tempat pengungsian, ribuan warga kehilangan rumah, sehingga tenda-tenda darurat, sekolah, masjid, dan gedung pemerintahan dijadikan lokasi pengungsian sementara. Logistik dasar, air bersih karena sumur dan sumber air terkontaminasi air laut. Makanan siap saji, beras, mie instan, dan kebutuhan baju, selimut, pakaian, dan alas tidur untuk pengungsi. Untuk kesehatan dan medis, pertolongan pertama bagi korban luka, obat-obatan untuk mengatasi diare, infeksi, dan penyakit kulit yang sering muncul di pengungsian, tenaga medis tambahan dari rumah sakit besar dan relawan kesehatan, tim SAR dan relawan untuk mencari korban yang tertimbun reruntuhan, terseret gelombang, atau terjebak di bangunan yang roboh. Gambar evakuasi yang harus dilakukan seharusnya dengan beberapa langkah. Segera menuju ke tempat tinggi. Warga harus diarahkan untuk lari ke bukit atau dataran yang tinggi yang ada di sekitaran Pangandaran. Untungnya banyak bukit tidak jauh dari pantai sehingga menjadi lokasi aman. Jalur evakuasi, jelas pemerintah daerah harus memastikan jalur evakuasi tidak terhalang reruntuhan dan sudah diberi tanda yang mudah dikenali. Penanganan korban luka, orang-orang yang terluka harus segera dipindahkan ke pos kesehatan darurat atau rumah sakit. Evakuasi medis harus diprioritaskan. Pengungsi massal, ribuan warga ditetapkan di tenda darurat. Distribusi makanan, obat, dan air harus dilakukan oleh relawan PMI, TNI, dan kepolisian.
Pencarian korban dilakukan oleh tim SAR, melakukan pencarian di pantai, puing bangunan, dan laut. Banyak korban ditemukan beberapa hari setelah kejadian. Dari pengalaman tsunami Pangandaran 2006, ada beberapa saran penting yang bisa menjadi pelajaran. Pemasangan sistem perawatan dini early warning system waktu 30 menit antara gempa dan datangnya tsunami. Sebenarnya cukup untuk evakuasi jika ada peringatan ini. Namun saat itu Indonesia masih minim peralatan. Pendidikan dan simulasi tanggap bencana, masyarakat pesisir harus terbiasa dengan simulasi evakuasi tsunami, sehingga tahu kemana saat gempa terjadi. Jalur dan evakuasi, tempat evakuasi bencana, jalur evakuasi harus memiliki tanda panah yang jelas. Bangunan evakuasi vertikal atau gedung tinggi anti gempa atau tsunami perlu dibangun sekitar di pantai sekitar pantai wisata. Kesiapan logistik darurat, setiap daerah rawan tsunami perlu menyiapkan gudang logistik bencana agar bantuan cepat diberikan tanpa menunggu kiriman dari luar daerah. Komisi Lintasi, BPNP, TNI, Polri, PMI, relawan, dan pemerintahan daerah harus punya sistem komando terpadu untuk menghindari kekacauan dan dalam evakuasi. Edukasi individu dan keluarga, warga dianjurkan untuk menyiapkan tas siaga berencana berisi air, makanan kering, obat, senter, dan dokumen penting yang bisa dibawa jika harus mengungsi mendadak. Gempa Lombok 2018. Bencana ini dikenal sebagai sebutan gempa bumi Lombok 2018. Peristiwa ini merupakan rangkaian gempa besar yang mengunjang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu Juli hingga Agustus 2018. Gempa yang terjadi bukan hanya satu kali, melainkan beberapa kali dengan magnitudo yang cukup tinggi, termasuk gempa utama berkekuatan 7,0 skala Richter dan beberapa gempa susulan dengan kekuatan hingga 6,9 SR. Gempa ini disebut sebagai salah satu bencana gempa bumi paling mematikan di Indonesia setelah gempa Yogyakarta 2016. Karena skala kerusakannya yang sangat luas serta korbannya yang sangat banyak. Gempa ini terjadi pada tahun 2018, terjadi dalam beberapa fase. 29 Juli 2018, gempa pertama dengan kekuatan 6,4 SR mengguncang Lombok Timur. Gempa ini menyebabkan sejumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. 15 Agustus 2018 terjadi gempa utama berkekuatan 7,0 SR sekitar pukul 18.46 malam atau setengah 6 dengan pusat gempa di Lombok Utara. Inilah yang menjadi gempa paling merusak, menghancurkan ribuan rumah, masjid, sekolah, dan fasilitas umum. Pada tanggal 19 Agustus 2018, gempa besar kembali terjadi dengan kekuatan 6,9 SR. Gempa susulan ini memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terdampak parah. Dengan adanya gempa berulang, banyak warga yang mengalami trauma mendalam dan terpaksa tinggal berbulan-bulan di pengungsian. Untuk jumlah korban, dampak gempa Lombok 18 ini sangat besar. Lebih dari 560 orang meninggal dunia akibat tertimpa bangunan, longsor, atau tidak sempat menyelamatkan diri. Ribuan orang mengalami luka berat dan ringan, banyak korban yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang dirujuk keluar Lombok. Karena fasilitas medis setempat penuh, lebih dari 400.000 hingga 500.000 orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka hancur atau rusak berat sehingga tidak layak huni. Infrastruktur rusak parah, ribuan rumah roboh, sekolah-sekolah ambruk, fasilitas kesehatan rusak, dan jaringan listrik serta air bersih sempat lumpuh. Kerugian ekonomi ditaksir mencapai triliunan rupiah, terutama dalam sektor pariwisata, perumahan, serta fasilitas umum. Untuk kebutuhan evakuasi dalam kondisi bencana sebesar itu, kebutuhan evakuasi sangat mendesak dan meliputi beberapa aspek utama. Pertama, transportasi darurat seperti ambulans, helikopter, perahu, atau kendaraan besar untuk mengevakuasi korban dari lokasi yang sulit dijangkau. Tenda dan
tempat pengungsian untuk ratusan ribu orang, banyak warga tidur di lapangan terbuka karena takut gempa susulan. Logistik dasar, makanan, air minuman, pakaian, dan perlengkapan kebersihan, layanan medis darurat, obat-obatan, tim medis, dokter, serta posko kesehatan di lokasi pengungsian. Layanan psikososial untuk mendampingi korban, terutama anak-anak yang mengalami trauma berat. Sarana komunikasi darurat untuk memudahkan koordinasi antar posko, pemerintah, relawan, dan masyarakat. Evakuasi korban gempa Lombok dilakukan secara bertahap dan berlapis. Tahap awal yaitu tim SAR, TNI, Polri, dan relawan segera mengevakuasi korban yang tertimpa reruntuhan bangunan. Proses ini cukup sulit karena akses jalanan banyak yang rusak. Pemindahan warga secara massal ke lapangan terbuka, sekolah, masjid, atau posko pengungsian. Warga tidak bisa kembali ke rumah karena bangun retak atau rawan roboh. Distribusi bantuan dilakukan melalui posko utama lalu disalurkan ke desa-desa. Namun banyak daerah terisolasi sehingga distribusi bantuan memerlukan helikopter. Pengaturan pengungsian dilakukan dengan mendirikan tenda besar atau hunian sementara. Dapur umum didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau makan sehari-hari. Rujukan medis dilakukan ke rumah sakit ataupun rumah sakit di Mataram, Bali, hingga ke Surabaya karena banyak korban membutuhkan tindakan operasi dan perawatan intensif. Pengamanan lokasi dilakukan oleh aparat agar tidak terjadi penjarahan serta menjaga keamanan logistik bantuan. Saran evakuasi yang harus dilakukan adalah berdasarkan pengalaman gempa Lombok 2018, beberapa saran penting terkait evakuasi bencana dapat diterapkan peningkatkan sistem peringatan dini gempa dan tsunami agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana. Pembangunan jalur evakuasi permanen dengan papan petunjuk arah yang jelas setiap desa rawan gempa. Kemudian simulasi evakuasi rutin di sekolah, kantor, masyarakat untuk melatih warga agar lebih tanggap saat gempa. Selanjutnya, peningkatan koordinasi antar rintasi BNPB, PBBD, TNI, Polri, PMI, dan relawan agar melakukan evakuasi berjalan lebih cepat. Selanjutnya ada yang ke-8 yaitu gempa dan tsunami di Jepang tahun 2011. Pada tanggal 11 Maret 2011, Jepang diguncangkan gempa berkekuatan 9,0 skala Richter di lepas pantai Tohoku. Tsunami setinggi lebih dari 10 meter menerjang daratan, merusak rumah, jalan, bahkan memicu krisis nuklir di Fukushima. Lebih dari 8.000 orang meninggal atau hilang. Kebutuhan evakuasi masyarakat membutuhkan jalur ke tempat yang lebih tinggi dan juga membutuhkan makanan, air yang bersih, serta perlindungan dari radiasi. Gambaran evakuasi, warga diarahkan menuju bukit dan gedung tinggi. Tim SAR menyisir reruntuhan, sementara pemerintah mengevakuasi warga di sekitar Fukushima. Saran evakuasi menambahkan tsunami di lebih banyak wilayah, memperjelas jalur evakuasi darurat, dan menyediakan peralatan deteksi radiasi portable. Selanjutnya ada yang ke-9, yaitu bencana Topan Haiyan, Filipina 2013. Pada 8 November 2013, Topan Haiyan menerjang Filipina dengan kecepatan angin mencapai 315 km per jam. Kota Tacloban luluh lantah, ribuan rumah hancur, dan lebih dari 6.300 orang tewas. Kebutuhan evakuasi, tempat penampungan aman, makanan darurat, dan tenaga medis. Gambaran evakuasi, pemerintahan bersama relawan internasional membangun kamp pengungsian, helikopter mengirim bantuan ke daerah terisolasi. Untuk saran evakuasi yaitu memperkuat sistem peringatan dini, membangun pusat evakuasi tahan badai, dan memastikan distribusi bantuan lebih terkoordinasi.
dan juga mengedukasi masyarakat. Yang ketiga yaitu ada gempa di Nepal 2015. Pada 25 April 2015, Nepal dilanda gempa 7,8 skala Richter. Ribuan rumah dan kuil bersejarah hancur. Bahkan jalur pendakian Himalaya ikut rusak. Lebih dari 9.000 orang meninggal, jutaan kehilangan tempat tinggal. Kebutuhan evakuasi, tim medis darurat, tenda, air bersih, serta akses teleportasi ke wilayah pegunungan. Untuk gambar evakuasi yang dibutuhkan adalah helikopter digunakan untuk mengevakuasi pendaki di Everest. Tim SAR internasional membantu pencarian korban di Kathmandu. Untuk saran evakuasi, membangun rumah tahan gempa, mati masyarakat tentang evakuasi gempa, serta memperbaiki akses jalan darurat. Selanjutnya ada kebakaran di hutan Australia tahun 2019 sampai 2020. Musim panas 2019 sampai 2020 dikenal sebagai Black Summer. Api melahap, jutaan hektar hutan terbakar. Ribuan rumah terbakar, lebih dari 30 orang meninggal, dan hampir 3 miliar hewan terdampak. Kebutuhan evakuasi, perlindungan dari asap, dan menggunakan masker, evakuasi satwa, dan dukungan psikologis. Untuk gambaran evakuasi, warga dievakuasi ke pantai, kapal angkatan laut mengevakuasi ribuan orang relawan, menyelamatkan koala dan kanguru. Saran evakuasi memperkuat sistem peringatan dini kebakaran, menyediakan masker asap di setiap rumah, dan menyiapkan jalur evakuasi yang aman. Selanjutnya ada banjir di daerah Pakistan 2022. Banjir besar akibat hutan monsum ekstrim merendam sepertiga wilayah Pakistan. Lebih dari 1,700.000 orang meninggal dan 33 juta terdampak. Kebutuhan evakuasi, tenda, obat-obatan, air bersih, dan perahu untuk penyelam. Gambar evakuasi, tim SAR memakai perahu karet, helikopter militer menyalurkan bantuan di desa yang terisolasi. Untuk saran evakuasi, membangun tanggul pertahanan air, memperbaiki sistem drainase, dan juga mendirikan pusat evakuasi yang tahan banjir. Selanjutnya ada gempa di Turki Suriah 2023. Pada tanggal 6 Februari 2023, gempa berskala 7,8 Richter mengguncang Turki dan Suriah. Ribuan bangunan roboh, lebih dari 50.000 orang meninggal dunia. Jutaan orang kehilangan rumah. Untuk kebutuhan evakuasi yaitu ada alat penyelamatan, tenda tahan dingin, dan pasokan makanan. Untuk gambar evakuasi, tim SAR internasional menggunakan anjing pelacak, tenda darurat, didirikan bantuan medis disebarkan. Untuk saran evakuasi, membangun rumah tahan gempa, memperbanyak jalur evakuasi, dan pusat darurat dilengkapi pemanas. Selanjutnya ada topan karantina Amerika Serikat 2005. Pada tanggal 29 Agustus 2005, topan karantina menghantam Louisiana dan New Orleans. Tanggul penahan air jebol, membuat 80% kota terendam. Lebih dari 1.800.000 orang meninggal. Jutaan orang mengungsi. Kebutuhan evakuasi yaitu membutuhkan transportasi massal, pusat penampungan, dan bantuan medis.
Gambaran evakuasi yaitu warga dievakuasi dengan perahu dan helikopter. Stadion Superdome dijadikan tempat pengungsian. Erupsi Gunung Pinatubo di Filipina tahun 1901. Pada tanggal 15 Juni, Gunung Pinatubo meletus besar. Abu vulkanik menyebar sampai 35 km ke atmosfer, memengaruhi iklim dunia. Lebih dari 800 orang meninggal dunia dan juga ratusan ribu orang kehilangan rumah. Kebutuhan evakuasi yaitu membutuhkan masker, tenda, makanan, dan air bersih. Untuk gambaran evakuasi, pemerintahan Filipina bersama militer AS mengevakuasi lebih dari 200.000 orang menggunakan kendaraan dan pesawat militer. Saran evakuasi meningkatkan sistem peringatan dini letusan, memperjelas jalur evakuasi dan menyediakan logistik darurat di sekitar gunung. Merupakan salah satu letusan gunung api terbesar pada abad ke-20. Gunung Pinatubo yang merupakan terletak di Pulau Luzon, Filipina, meletus dahsyat dan menimbulkan dampak besar baik secara lokal maupun secara global. Letusan terjadi pada 15 Juni 1901. Aktivitas vulkanik sebenarnya sudah terdeteksi sejak April tahun 1951 dengan munculnya gempa kecil dan aktivitas fumarola atau semburan uap. Namun puncak letusan berlangsung pada pertengahan Juni. Abu vulkanik menyembur hingga 35 km ke atmosfer, mempengaruhi iklim dunia dan menurunkan suhu global selama beberapa tahun. Jumlah korban lebih dari 800 orang meninggal dunia, sebagian besar akibat runtuhnya atap bangunan. Karena tertimpa abu vulkanik basah oleh hujan, ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Sekitar 200.000 orang kehilangan tempat tinggalnya. Dampak kesehatan jangka panjang juga dirasakan, terutama gangguan pernapasan akibat paparan abu vulkanik. Untuk kebutuhan evakuasi dalam kondisi darurat, kebutuhan utama masyarakat yang terdampak meliputi masker atau kain penutup hidung dan mulut untuk mencegah gangguan pernapasan akibat abu vulkanik. Tenda pengungsian untuk menampung ribuan orang yang kehilangan rumah, makanan, dan air bersih karena sumber air banyak tercemar abu dan lahar. Pelayanan kesehatan darurat untuk menangani luka, infeksi, luka bakar, apapun itu, serta penyakit saluran pernapasan, transportasi, dan logistik agar proses evakuasi cepat dan tepat sasaran. Gambaran evakuasi yang harus dilakukan, pemerintah Filipina bekerja sama dengan militer atau Amerika Serikat, US Air Force, karena saat itu terdapat pangkalan militer AS atau Clark Air Base di dekat Gunung Pinatubo. Lebih dari 200 orang berhasil dievakuasi dari zona berbahaya menggunakan kendaraan dan darat dan pesawat militer. Lalu jalur dibuka atau menuju daerah yang lebih aman di sekitar Luzon. Tanda-tanda pengungsian didirikan di lokasi
yang jauh dari potensi bahaya abu lahar, maupun banjir, lahar hujan atau lahar dingin. Distribusi logistik dilakukan secara massal, namun tetap menghadapi kendala karena abu menutupi jalan dan mengganggu transportasi. 6. Saran evakuasi yang harus dilakukan. Beberapa pelajaran penting dari peristiwa ini adalah meningkatkan sistem peringatan dini letusan dengan memanfaatkan seismogram, satelit, dan pemantauan geologi. Memperjelas jalur evakuasi yang mudah diakses dan diberi tanda agar masyarakat tidak panik saat darurat. Penyediaan logistik darurat yaitu masker, tenda, makanan instan, air bersih, dan obat-obatan harus disiapkan di gudang cadangan di sekitar gunung berapi. Edukasi masyarakat sekitar gunung agar terbiasa dengan simulasi bencana dan mengetahui tindakan cepat jika ada peringatan letusan. Kerjasama internasional dalam mitigasi bencana, karena letusan besar seperti ini tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga iklim, penerbangan, kesehatan pun terganggu. Dalam video ini, saya telah membahas 5 kejadian bencana besar di dunia yang membutuhkan tindakan virtual resource atau penyelamatan berbasis teknologi, baik secara langsung maupun dalam tahap perencanaan dan pelatihan. Dari 15 bencana yang dibahas, 7 diantaranya terjadi di Indonesia, sementara 8 lainnya terjadi di berbagai negara di dunia. Bencana-bencana besar seperti tsunami di Aceh, gempa di Palu, letusan Tambora, hingga gempa Turki, Suriah. Semuanya menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, evakuasi cepat dan terorganisir sangat krusial untuk penyelamatan nyawa. Namun proses evakuasi sering terkendala oleh akses jalan yang rusak, minimnya informasi, serta kekacauan yang terjadi di lapangan. Dalam konteks resource ini menjadi solusi masa kini dan masa depan, teknologi seperti drone atau untuk pemetaan lokasi korban, VR atau VR untuk pelatihan simulasi. Evakuasi, aplikasi komunikasi darurat seperti Zelo, pemantauan sensor real time, serta robot penyelamat di area berbahaya sangat membantu dan mempercepat evakuasi dan mengurangi risiko bagi tim penyelamat. Evakuasi di setiap kejadian. Dalam tiap peristiwa, evakuasi dilakukan dengan berbagai cara, yaitu evakuasi ke dataran yang lebih tinggi dan juga bangunan yang vertikal saat tsunami, contoh Aceh dan Jepang. Penggunaan helikopter atau perahu karet di daerah yang terisolasi saat banjir, yang contoh di Pakistan ataupun Palu. Kemudian tenda darurat dan pusat pengungsian dibangun untuk ribuan orang yang kehilangan rumah, contoh di Nepal ataupun di Lombok. Tim SAR menggunakan alat besar dan anjing pelacak untuk mencari korban tertimbun, contoh seperti di Turki dan di Yogyakarta. Evakuasi satwa liar dan penanganan asap saat kebakaran hutan, contoh di Australia. Namun evakuasi ideal masih sulit tercapai tanpa dukungan sistem peringatan dini, jalur evakuasi yang jelas, dan pelatihan masyarakat. Dari setiap bencana yang dianalisis, beberapa saran untuk dapat disimpulkan. 1. Yang pertama, sistem peringatan dini harus diperluas dan juga dimodernisasi, terutama di area pesisir dan gunung berapi. Yang kedua, ada pembangunan jalan dan pusat evakuasi yang tahan terhadap bencana. Perlu
diprioritaskan. Yang ketiga ada teknologi virtual resource seperti pelatihan VR atau VR untuk evakuasi bencana, drone untuk pencarian korban dan pemetaan area yang rusak. Kemudian ada aplikasi mobile untuk koordinasi relawan dan distribusi bantuan. Kemudian sensor bencana dan AI untuk monitoring risiko real time harus diintegrasikan dalam sistem penanggulangan bencana nasional maupun lokal. Selanjutnya ada pendidikan dan simulasi rutin bagi masyarakat tentang evakuasi cepat bisa cepat menyelamatkan ribuan nyawa. Untuk penutup, bencana alam yang memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa dikurangi. Jika kita siap, terlatih, teknologi virtual resource menjadi jembatan paling penting atas kesiagapan dan penyelamatan yang efektif. Harapan dan dengan belajar dari bencana-bencana besar di dunia, termasuk bencana di Indonesia, kita bisa lihat terlatih dan tangguh menghadapi bencana di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.